Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Tessa Sahlani Pratiwi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bisnis dan Operasional. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Safina Nurzakiyah dengan NIM 64242109. Perkenalkan, nama saya Rahma Ulasari dengan NIM 64242070. Saya Putri Junizulki dengan NIM 64242042. Saya Rahtra Dewi Azahra dengan NIM 64242233. Perkenalkan, nama saya Inai Bajir Nukolis dengan NIM 64242229. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Analisis Perencanaan dan Pengendalian Proyek Distribusi Spare Part Mobil menggunakan metode WBS, PERT atau CPM dalam optimalisasi pengiriman barang pada PT Sarana Wirareksa. Selanjutnya ada profil perusahaan PT Sarana Wirareksa. PT Sarana Wirareksa ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam distribusi spare part mobil, di mana perusahaan ini berfokus pada penyediaan dan juga pengiriman suku cadang kepada berbagai pelanggan industri maupun retail. PT Sarana Wirareksa ini dalam operasionalnya berkomitmen untuk menjaga ketepatan waktu pengiriman, lalu juga kualitas layanan guna untuk meningkatkan kepuasan dari pelanggan PT Sarana Wirareksa itu sendiri. PT Sarana Wirareksa ini berlokasi di Delta Silicon 3, Cikarang, di mana Cikarang ini merupakan salah satu industri terbesar di Indonesia. Selanjutnya ada definisi dari perencanaan. Perencanaan didefinisikan sebagai tujuan organisasi dan membuat strategi untuk mencapai tujuannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan ini merupakan proses penyusunan program operasi yang terrinci. Selanjutnya ada definisi dari pengendalian. Ini merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan rencana sesuai dengan yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk mencegah penyimpangan dalam kegiatan operasional PT Sarana Wirareksa. Baik, selanjutnya ada pengertian dari distribusi. Distribusi diartikan sebagai proses pemindahan dari supplier ke konsumen dalam rantai pasok. Aktivitas ini sangat penting dilakukan karena dapat mempengaruhi biaya supply chain dan juga kepuasan pelanggan. Jika pemilihan jaringan distribusinya tepat, maka dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Di sini saya akan membahas tentang metode. Berdasarkan kebutuhan dalam perencanaan dan pengendalian proyek, diperlukan suatu metode yang tepat untuk membantu menguraikan, menjadwalkan, serta menganalisis setiap aktivitas secara sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan beberapa metode. Yang pertama ada Work Breakdown Structure atau WBS, ada Giant Chart, dan yang terakhir ada PERT CPM. Di sini saya akan menjelaskan tentang WBS atau Work Breakdown Structure, yang merupakan metode yang digunakan untuk menguraikan suatu proyek menjadi beberapa aktivitas yang lebih rinci sehingga memudahkan proses perencanaan, pengendalian, dan pengawasan proyek. Pada PT Sarana Wirareksa, WBS digunakan untuk menggambarkan tahapan pekerjaan dalam proses produksi DS, CIG, dan spare part, mulai dari tahapan perencanaan, produksi, pengadaan material, proses produksi, quality control, hingga pengiriman produk pada pelanggan. Di sini juga saya membuat strukturnya, ada struktur internal, foundation, hingga eksternalnya. Ada control account, ada planning package, lalu ada work package. Dalam internal, ada penerimaan pesanan dan persiapan produksi. Lalu ada foundation, ada pengadaan material, lalu ada proses produksi, dan yang terakhir ada eksternalnya, ada quality control, dan yang terakhir pengiriman produk. Di sini saya akan menjelaskan Giant Chart.
yang dimana giant chart ini adalah grafik berbentuk batang yang digunakan untuk menampilkan jadwal pelaksanaan setiap aktivitas proyek, mulai dari waktu dimulai, durasi, hingga waktu selesai. Pada PT Sarana Wirareksa ini, giant chart ini membantu mengoptimalkan proses distribusi spare part agar dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan sesuai target. Bisa dilihat di sini adalah bentuk tabel atau bentuk diagram batang dari giant chart sendiri. Di sini untuk WBS-nya itu ada 5. WBS pertama itu ada penerimaan pesanan, untuk WBS kedua itu ada perencanaan dan persiapan, untuk WBS ketiga itu ada proses produksinya, untuk WBS yang keempat itu ada quality control, dan untuk WBS yang kelima itu ada finishing. Selanjutnya di sini ada PERT atau CPM. Di sini bisa kita lihat tabel PERT-nya itu sesuai atau sama dengan isi dari giant chart-nya. Dimulai dari kegiatan, penjelasan, pendahuluan langsung, hingga juga durasi per minggunya. Itu sama dengan giant chart-nya. Di sebelah kanan, untuk yang sebelah kanan ini, di sini ada diagram jaringan CPM. Jadi, cara membuat atau menentukan diagram jaringan CPM-nya yaitu kita lihat di sini dari kegiatan dan juga pendahuluan langsungnya. Untuk awal mulai atau startnya itu kan dari A. Nah, pendahuluan langsungnya nggak ada, otomatis A kita lakukan. Selanjutnya kita lakukan kegiatan B-nya. Kegiatan B di sini kita lihat pendahuluan langsungnya itu adalah A. Artinya kegiatan B bisa dilakukan jika kegiatan A sudah selesai. Selanjutnya untuk kegiatan C kita lihat pendahuluan langsungnya itu adalah B, dan untuk kegiatan D itu pendahuluan langsungnya juga B. Otomatis kegiatan C dan D bisa kita lakukan jika kegiatan B ini selesai. Selanjutnya begitu juga untuk yang untuk yang E bisa kita lakukan jika kegiatan C dan D itu selesai. Begitupun seterusnya. Selanjutnya hasilnya itu ada di sebelah kanan, bisa kita lihat yaitu diagram jaringan CPM sederhana. Nah, kenapa di sini warnanya bisa beda? Karena untuk yang merah ini adalah jalur kritisnya. Nah, cara menentukan jalur kritis ini kita lihat ada di perhitungan, detail perhitungan. Itu ada di diagram jaringan CPM detail perhitungan. Bisa kita lihat yang bawahnya diagram CPM sederhana. Nah, di situ kan ada kotak 6. Cara perhitungannya seperti ini. Jadi untuk kotak yang pertama yang kiri atas itu adalah awal mulai atau durasi dari pendahuluan langsungnya. Nah, untuk yang tengah itu adalah kegiatannya, dan untuk yang kanan itu adalah jumlah dari hasil awal mulai ditambah durasi. Dan untuk yang bawahnya itu adalah awal mulai sebelumnya, dan untuk yang kiri bawah itu adalah hasil pengurangan dari yang kanan bawah dikurang durasi, dan untuk yang tengah bawah itu adalah durasinya. Kita lihat di sini sebagai contoh yaitu ada A. Startnya itu di A kan. Jadi kita isi dulu yang bagian tengahnya, yaitu tengah atas itu kita isi kegiatannya yaitu kegiatan A, dan tengah bawah itu adalah durasi. Kita lihat yang A di sini adalah durasinya 1 minggu. Otomatis di sini kita tulis 1. Nah, awal mulainya ini kan di sini pendahuluan langsungnya untuk yang A nggak ada. Otomatis pendahuluan langsungnya ini atau awal mulainya ini adalah 0. Nah, untuk pengisian yang sebelah kanan atas itu adalah 0 ditambah durasinya yaitu 1. Hasilnya kan 1. Nah, jika ini sudah, atasnya udah, kita lanjut ke B. Lanjut ke diagram selanjutnya. Nah, untuk yang B ini kita isi tengahnya lagi. Kita isi tengahnya ini adalah kegiatannya namanya kegiatan B. Dan untuk durasinya kita lihat yang B ini adalah 1 minggu. Jadi kita tulis 1. Nah, awal mulainya itu kan
hasil dari A. Hasil dari A ini kan kita dapat 1, otomatis awal mulai dari B ini kita tulis 1. 1 ditambah durasi atau awal mulai ditambah durasi, 1 tambah 1 yaitu kan 2. Kita tulis di sini di kanan atas yaitu 2. Begitupun seterusnya sampai ke garis finish. Nah, jika sudah, cara menghitung bawahnya itu adalah kita lihat di sini yang kegiatan L. Ini kan udah mentok hasilnya 16 kan. Nah, untuk bawahnya itu kan katanya tadi adalah awal mulai sebelumnya. Nah, karena kita dapat hasil 16, tandanya awal mulainya itu adalah 16. Di sini 16 kita tulis. Nah, durasinya itu adalah 1 minggu. Tandanya untuk mengisi yang kiri bawah ini kita kurangkan 16 dikurang 1, hasilnya adalah 15. Begitupun seterusnya sampai ke A lagi. Jika sudah mengisi semua diagram jaringan CPM-nya, kita bisa menentukan jalur kritisnya yang di mana. Nah, di sini kita bisa lihat jalur kritisnya itu adalah yang berwarna merah. Selanjutnya, untuk hasil analisis akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di slide ini saya akan menjelaskan hasil dari analisis PERT dan CPM pada proyek PT Sarana Wirareksa. Nah, kalau dari analisis PERT yang kami lakukan, proyek ini tuh terdiri dari 12 aktivitas yang saling berhubungan, mulai dari pesanan pelanggan masuk sampai produk dikirim ke pelanggan. Lalu kami juga menemukan ada 2 aktivitas yang bisa dikerjakan secara bersamaan, yaitu membuat desain dan menyusun rencana produksi. Kenapa bisa? Jadi karena 2 pekerjaan ini tuh dikerjakan oleh divisi yang berbeda, jadi nggak perlu saling menunggu. Nah, pekerjaan ini juga yang membuat waktu pengerjaan proyek tuh jadi lebih cepat, juga lebih efisien gitu. Selanjutnya ada analisis CPM. Nah, dari hasil analisis ini didapat jalur kritis, yaitu aktivitas A sampai L. Nah, jalur kritis ini mempunyai float 0, artinya kalau salah satu aktivitas di jalur ini terlambat, maka penyelesaian proyek juga ikut terlambat. Sedangkan di aktivitas F masih punya kelonggaran waktu atau float selama 2 minggu. Jadi kalau aktivitas itu sedikit terlambat, durasi pengerjaan proyek tuh belum terpengaruh banget gitu. Nah, proyek ini juga diperkirakan selesai dalam waktu 16 minggu. Karena itu, perusahaan harus lebih fokus mengawasi aktivitas yang ada di jalur kritis supaya proyek selesai tepat waktu. Baik, itu saja. Next, di sini ada kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulannya, jadi berdasarkan hasil analisis yang sudah dijelaskan sebelumnya, penerapan metode WBS, Gantt chart, dan PERT atau CPM ini terbukti membantu perencanaan dan pengendalian proyek distribusi spare part di PT Sarana Wirareksa menjadi lebih terstruktur. Pertama, dari sisi WBS, proyek ini dipecah menjadi 12 aktivitas yang terbagi dalam 5 fase kerja. Dengan pembagian ini, setiap tahapan pekerjaan jadi lebih jelas dan lebih mudah dikendalikan. Kemudian yang kedua, yaitu dari hasil analisis CPM ditemukan jalur kritis yaitu A, B, C, E, G, H, I, J, K, L dengan total durasi proyek 16 minggu. Artinya, aktivitas-aktivitas di jalur ini tidak boleh terlambat karena langsung berdampak pada mundurnya seluruh proyek. Sementara itu, aktivitas F yaitu persiapan mesin punya float atau kelonggaran waktu selama 2 minggu sehingga masih bisa ditunda tanpa mengganggu jadwal akhir. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan metode ini juga memungkinkan beberapa aktivitas dikerjakan secara paralel. Misalnya penyusunan desain dan rencana produksi bisa berjalan bersamaan sehingga proses penyelesaian proyek menjadi lebih efisien. Kemudian dari temuan tersebut kami menyampaikan beberapa saran bagi perusahaan, yaitu
Itu yang pertama, perusahaan disarankan menerapkan WBS, Gantt chart, dan PERT atau CPM secara berkelanjutan sebagai acuan dalam pengelolaan proyek distribusi ke depannya. Yang kedua, yaitu pengawasan perlu diprioritaskan pada aktivitas di jalur kritis. Yang ketiga, memanfaatkan float pada aktivitas yang tidak kritis. Yang keempat, yaitu menyusun SOP distribusi berdasarkan WBS. Dan yang kelima, yaitu menggunakan sistem informasi manajemen proyek untuk mendukung pemantauan jadwal. Kemudian untuk penelitian selanjutnya, analisis ini bisa dikembangkan dengan menambahkan aspek biaya proyek atau cost time trade-off, manajemen risiko, serta data operasional yang lebih luas, agar hasil penelitian semakin akurat dan aplikatif.